Salam sehat, sempurna, dan muda abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Barusan saya melakukan teknik pernapasan untuk tujuan kesegaran fisik atau tubuh. Yang saya lakukan seperti ini. Teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak boleh saksikan. Oke, saya mulai. Nah, seperti itu aksi pertama yang saya lakukan. Kalau teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak perhatikan, ketika saya tarik nafas, itu terlihat bagaimana bahu saya sedikit tarik ke belakang dan dada saya membusung ke depan. Itu hanya mau memastikan bagaimana saya menarik nafas dari bagian terdalam dada. Misalnya, saya tahan 16 detik, lalu saya mengeluarkan melalui mulut selama 8 detik. Tadi saya melakukannya 10 kali. Jadi kalau perhatikan baik-baik bagaimana saya ketika menarik nafas 4 detik, bahu agak sedikit tarik ke belakang dan dada membusung ke depan. Kalau pengalaman saya di sini, ketika saya melakukan ini, itu bagaimana tulang belakang kita itu seperti diluruskan, bahkan ada bunyi. Nah, seperti itu. Artinya saya bisa bayangkan ini juga satu upaya untuk bagaimana tubuh kita selalu tegak. Selain kita untuk butuh soal proses pembersihan tubuh. Nah, itu yang saya lakukan. Tadi saya lakukannya sebanyak 10 kali. Kemudian saya lanjut dengan pernapasan diafragma untuk menyempurnakan apa yang saya lakukan itu. Teknik pernapasan 16 8. Jadi pernapasan diafragma dalam posisi duduk seperti ini, tadi saya lakukan seperti ini. Saya melakukan inovasi dan memang untuk kepentingan niat, di mana niat saya kesegaran tubuh. Entah teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak niatnya apa, silakan. Yang penting bahwa kita punya niat jelas. Kalau saya karena ada kepentingan untuk melakukan pekerjaan, maka saya buat niat sebelum saya melakukan teknik ini adalah kesegaran tubuh. Kalau memang ada teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak ada pengeluhan terkait dengan fisik, seperti mungkin asam lambung, ya buat niat. Katakan niat bahwa sakit asam lambung menjadi sembuh. Tetapi jangan dibalik. Jangan sampai ada yang membuat niat sembuh dari sakit asam lambung. Nah, kalau pernyataan seperti itu, malah yang terjadi adalah bagaimana lambung itu sakit terus. Karena apa? Salah membahasakan niat, salah memformulasikan bahasa niat. Demikian juga dengan yang lain-lain. Usahakan niat kita itu diakhiri dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya yang migrain, katakan, sakit migrainku menjadi sembuh. Jangan buat niat sembuh dari sakit migrain. Sakit migrain.
Nah, ditutup dengan kata sakit migrain. Nah, ini merupakan satu sintaksis mental dan sangat berpengaruh. Ingat bahwa bagaimana kata-kata itu menjadi realitas atau pikiran itu menjadi nyata. Maka ketika kita buat niat, itu perhatikan betul soal bahasanya atau formulasi kata-katanya, sehingga kita punya niat itu jelas. Kalau tadi saya membuat niat untuk kesegaran tubuh. Nah, kembali ke tadi, setelah saya melakukan teknik pernapasan 16-8, saya lanjutkan dengan pernapasan diafragma, dan setiap pergerakan itu saya lakukan 3 kali. Pertama, saya lakukannya seperti ini. Teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, perhatikan posisi saya. Pertama, tangan ini di atas tangan kursi ini. Terus saya melakukan pernafasan diafragma. Setiap posisi sikap tubuh itu saya lakukan 3 kali nafas, 3 kali nafas masuk dan 3 kali nafas keluar. Seperti kalau kondisi sikap tubuh seperti ini, maka yang saya lakukan, tarik nafas melalui hidung, dan ingat ketika waktu menariknya itu bagaimana dada kita, perut kita maupun bahu kita itu mengembang secara bersamaan, dan ketika kita menghembuskan nafas, mengempisnya secara bersamaan. Coba perhatikan posisi saya, hanya mungkin saya lakukan 1 kali untuk peragaan biar jangan terlalu lama. Posisi pertama ini, tangan di atas kursi ini. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya pindah tangan di atas paha dengan jari tangan posisi telungkup seperti ini. Lalu saya melakukan pernafasan. Setelah ini saya melakukan 3 kali, posisi tangan saya ini terbuka, saya lanjut dengan pernafasan. Ini saya lakukan 3 kali, kemudian saya lanjut dengan posisi tangan seperti begini. Setelah posisi tangan seperti ini, maka posisi tangan saya seperti ini. Ini saya lakukan 3 kali juga, terus lanjut dengan posisi tangan begini. Yang berikutnya posisi tangan begini, menghadap. Kemudian pindah sebagai penutup, tangan kanan di bawah pusat, menempel di bawah pusat, kemudian tutup, lalu lakukan pernafasan. Nah, seperti itu, dan setiap posisi itu saya lakukannya 3 kali. Dan hati dan pikiran saya fokus pada niat yang saya buat tadi, yaitu niat kesegaran tubuh. Nah, begitu teman-teman yang saya perlu share pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Salam sehat sempurna dan mudah.